Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Prancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu pondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari bawa ulama-ulama Indonesia yang ketika itu belajar di sana pulang dan membawa kitab-kitab. Kiai Hasyim Asy'ari katanya ya. Mbah Bistri Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Krapya, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Berarti Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1923-24 itu berarti masih menuntut ilmu di sana, masih mondok di Mekah katanya, masih mondok di Arab Saudi. Terus pulang bawa kitab bareng-bareng teman-temannya. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir. Setelah Wahabi menang, di sana dimusnahkan. Wow. Kitab-kitab dimusnahkan di Arab Saudi. Kita ikutin aja dulu ceritanya ya. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia. Dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung koreksi ya. Jadi kata beliau ini yang bercerita di video ini bahwa tahun 1923-24 terjadi huru-hara di Arab Saudi yang menyebabkan seluruh mahasiswa Indonesia atau santri Indonesia yang mondok di sana pulang ke Indonesia menyelamatkan kitab-kitab yang katanya kitab-kitab pada saat itu dibakar. Kita nggak semerta-merta percaya ya, karena kita punya standar operasional kepercayaan. Di dalam Islam itu, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seseorang, maupun dia orang benar atau orang salah, dengan berita yang besar, ini termasuk berita besar loh. Huru-hara tahun 1923-24 yang dimaksud tempat ini, itu berita besar. Tapi apakah benar seperti itu? Ya. Kita akan bertabayun. Bertabayun dengan apa? Survei sejarah virtual. Oke, sekarang tahun 1923-24 kita akan cek lagi ya. Di dalam NU Online ya, Kiai Hasyim Asy'ari tercatat pernah 2 kali ke Mekah. Ya. Pertama di tahun 1892 dan yang kedua di tahun 1893. Jadi beliau ini kan pernah mondok atau belajar. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mondok atau belajar di Mekah dengan 2 kali berangkat ke Mekah. Tahun 1892 dan tahun 1893, catat tahunnya ya. 1892 itu keberangkatan yang pertama, keberangkatan yang kedua 1893. Ya. Ingat 1800 teman-temanku. Nah, lalu di dalam catatan NU Online juga sejarah, kalian bisa lihat dimanapun bahwa ketika 1800 ya, 1892 Masehi keberangkatan yang pertama, kemudian keberangkatan yang kedua, mungkin pulang kayak kangen sama keluarga atau gimana gitu ya. Jadi pulang, berangkat lagi tahun 1893, kemudian menetapkan untuk belajar di sana di Mekah tadi ya teman-teman, sampai 1893
1899. Kalau 3 ke 9 kayaknya 6 tahun 7 tahunan ya. 6 tahun atau 7 tahunan belajar tuh. Tapi ingat tahunnya 1899 ya. Ingat. Gua nggak pengen ngajak kalian main otak ya, main otak atau berpikir lah ya. Jangan jadi orang nggak mau berpikir. Ayo berpikir. Tahun 1892 Kiai Hasyim Asy'ari pergi belajar ke Mekah. Tahun berapa? 1892. Ingat ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari pulang dan berangkat lagi di tahun 1893. Berarti nggak lama-lama banget pulang ke Indonesia gitu ya. Itu keberangkatan kedua. Menuntut ilmu di sana, belajar di sana di Mekah sampai pulangnya tahun 1899. Ingat, pulang beliau tahun 1899. Nah, kalian udah hafal belum tanggalnya tadi? Ya? Hafal belum? Oke, kita ulang lagi ya. Kalian masih belum connect. Pertama tahun 1892 beliau pergi ke Mekah, belajar di sana dan pulang dulu, ya pulang. Berangkat lagi tahun 1893, ya. 92, 93 itu keberangkatan pertama dan kedua. Belajar di Mekah, nyantri di Mekah sampai pulangnya nih tahun 1899. Ingat, 1899. Nah, sedangkan Bapak tadi atau beliau tadi ya, kita hormati beliau. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak yang tadi itu bercerita bahwa tahun, lihat. Audi tahun 1923-24. Nah, 1923-24. Bayangkan, beliau bercerita mengatakan bahwa tahun 1923-24 terjadi huru-hara di Arab Saudi. Kemudian kitab-kitab dibakar. Tahun 1920-an ya. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari menurut catatan sejarah itu sudah beres, sudah kelar menuntut ilmu di Mekah pada tahun 1800-an. Ya kali orang yang udah pulang kemudian di dalam ceritanya ada. Aneh nggak sih? Kiai Hasyim Asy'ari sudah pulang tahun 1800-an. Sedangkan di cerita itu huru-hara 1900-an. Ya kali Kiai Hasyim Asy'ari dianggap menuntut ilmu sampai tahun 1900-an. Sedangkan beliau sudah pulang di tahun 1800-an. Kan nggak nyambung sejarah sama cerita. Ini sejarah dari NU-nya yang salah atau cerita Bapak itu yang salah. Kalian silakan nilai sendiri. Kan rumah di tahun 1800-an. Inilah yang namanya tabayun, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terbukalah sebuah kebenaran melalui sanad, sejarah. Makanya di dalam Islam itu laulal isnad laqala masya'a, laqala man sya'a masya'a. Jika tidak dengan sanad, jika tidak dengan sumber yang jelas, referensi yang jelas, tataran atau urutan sejarah yang jelas, urutan penyampai cerita yang jelas, jika tidak dengan itu, maka semua orang akan berkata kehendak mereka, semau mereka. Nah, sedangkan di dalam Islam itu mengutamakan tabayun, klarifikasi, memvalidasi sebuah 1920-an. Sangat jauh sekali. Kita harus stay on validation ya, stay on track ya. Selalu berusaha untuk berada di jalan dan tata cara yang benar di dalam mendapatkan informasi. Dengan cara itu, kalian akan terbebas dari khurafat, cerita-cerita ngawur, bahkan adu domba. Kalian akan terhindar dari itu jika kalian menerapkan kata tabayun itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja reaction kita ya tentang kengawuran cerita dari beliau ini. Tapi terlepas dari itu semua, kita doakan beliau